Halo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini gue akan menceritakan film Thailand yang berjudul The Second Sight. Hayo kita mulai. Sebuah pertanyaan yang mungkin sering dipertanyakan dalam diri kita, kenapa kita bisa mengalami beberapa hal dan berhubungan dengan orang-orang? Menurut seorang pria bernama Jet, itu semua tergantung dari karma kita sendiri, entah itu karma baik atau buruk. Kalau ngomongin soal karma, itu selalu berhubungan dengan apa yang kita tabur, itu jugalah yang akan kita tuai. Semua tidak akan selesai sampai karma itu terbayarkan. Sejak kecil, Jet bisa melihat karma orang lain, dan suatu hari dia dipukul oleh ibunya karena mengatakan ibunya akan mati terjatuh dari balkon. Ibunya marah dan menyeretnya ke atas lalu melanjutkan ocehannya sampai hal yang diramalkan benar-benar terjadi. Ibunya tiba-tiba terjatuh karena kayu pembatas ambruk. Ikan-ikan yang terlihat hanya oleh Jet ibaratnya seperti pembalasan terhadap karma yang berlaku, di mana mungkin semasa hidupnya ibunya suka membunuh ikan. Di lain hari, di saat dia bermain di taman bermain, dia melihat sesosok hantu yang mendorong ayunan temannya dengan kencang. Awalnya dia bermaksud menolong tapi ditahan oleh hantu anak kecil lainnya. Dikatakan karma itu hanya berlaku untuk orang yang melakukan dan menghalangi jalannya roda karma itu tidak ada gunanya. Pada akhirnya anak itu tetap akan terjatuh juga. Sewaktu dia sedang berdiri di depan pengadilan pun, dia sebenarnya sudah melihat hantu dari korban pembunuhan yang sudah berdiri di belakang tersangka yang ingin membalaskan dendam. Walaupun orang yang dipanggil Tuan Niwat ini terbebas dari hukum pengadilan, kenyataan hantu itu terus mengikutinya dan Jet mengingatkan dia yang mungkin bisa lepas dari hukum, tapi tidak dengan karma. Orang semacam Niwat ini tertawa menganggap ini hanya sekedar omong kosong belaka sambil berjalan pergi. Malamnya di saat Jet berkendara pulang, dia melihat banyak sekali roh-roh yang merangkak naik ke sebuah monumen, tapi tentu saja di mata orang normal itu semua tidak terjadi. Di tengah jalan saat Jet menelpon pacarnya, kendaraan Niwat kebetulan berada di sebelahnya dan menyapanya. Lagi-lagi hantu perempuan itu berada bersamanya. Sepersekian detik Jet melihat kecelakaan mobil yang akan terjadi dan benar saja itu terjadi tepat di depan matanya. Mobil dari Niwat yang juga melintas di jalan itu nyemplung jatuh ke sungai. Besoknya kecelakaan itu disiarkan di televisi sebagai kecelakaan terbesar yang pernah terjadi di sana. Di kantor, Jet lalu mendapatkan kasus yang akan ditangani yang berhubungan dengan kecelakaan kemarin malam. Seorang bawahannya yang bernama Marissa memberikan berkas-berkasnya, dan Jet kembali melihat hantu seorang pria yang menodongkan senjata ke Marissa, lalu lebih memilih mengakhiri hidup. Dari penglihatan itu, dia meminta Marissa untuk memakai baju yang lebih tertutup saat di kantor untuk kebaikannya. Lanjut ke kasus kecelakaan. Kliennya seorang gadis bernama Kekwan yang berusia 16 tahun. Dari data-data yang ada, dia diketahui adalah seorang anak angkat dari seorang pemilik perusahaan minyak. Seluruh keluarganya sedang berada di luar negeri dan ayahnya sendiri menunjuk seorang pengacara untuk membela putrinya dari kasus yang menimpanya. Dari fotonya, Jet mencoba menerawang apa yang sebenarnya terjadi pada malam kecelakaan itu. Yang dilihat saat itu ada kaki yang menginjak kaki Kwan, juga tangan yang menutup matanya dan terjadilah kecelakaan tersebut. Di saat Marissa berjalan keluar, hantu pria itu juga mengikutinya. Tak lama kemudian Jet keluar ruangan dan langsung diserbu wartawan juga keluarga korban yang menanyakan apakah benar dia akan menjadi pengacara dari Kekwan yang juga dituduh sebagai pembunuh karena sudah menyebabkan tewasnya beberapa orang dalam kecelakaan tersebut. Jet sendiri tidak menghiraukan mereka dan berjalan pergi. Setelah itu dia pergi ke rumah sakit dan di sana dia melihat beberapa arwah korban berada di dekat Kekwan. Jet memperkenalkan diri yang adalah pengacaranya yang akan membantunya untuk lolos dari jeratan hukum, juga yang akan membantunya dari para hantu yang menuntut balas. Jet meminta perban yang banyak untuk membuat Kekwan seakan-akan mengalami luka yang parah untuk mengelabui wartawan di mana sebenarnya dia hanya lecet sedikit. Para wartawan mengambil foto Kekwan dan ada satu orang yang terlihat aneh dengan ekspresi wajahnya. Setelah semuanya pergi, Kekwan mulai penasaran dengan hantu yang dikatakan Jet tadi. Jet mengarahkan kamera ke depan dan orang yang aneh itu ternyata adalah hantu. Sesampainya di rumah, Jet juga diminta kekasihnya yang bernama Jum untuk tidak membela orang yang bersalah. Tiba-tiba Kekwan menelpon dan berkata ada hantu di kamarnya. Jet dan Jum langsung ke rumah sakit dan ternyata si bocah santai-santai saja sambil ngemil.
Tujuannya cuma ingin Jet menemaninya. Minta dicabein gak sih nih bocah? Jung pun bete dan berjalan pergi sedangkan Jet tetap harus menemani si bocah. Di kamar, Kei-kwon bertanya tentang keberadaan hantu-hantu itu apakah benar akan menghantuinya, dan Jet berkata iya. Noh, ada 3 di depan mata, tapi tentu saja Kei-kwon tidak bisa melihat mereka. Dia lalu kembali ke ranjang dan tetap tidak bisa tidur. Karena melihat Jet yang sedang berdiri di balkon, dia pun iseng ingin mengagetkannya, tapi ternyata malah dia yang berteriak histeris melihat sosok itu yang bolong di bagian matanya. Arwah-arwah korban kecelakaan kini mengelilingi dan menghantui Kei-kwon. Tak sampai di sana, pintu kamar juga terbuka dan tertutup sendiri. Bantal terlempar dan beberapa tangan menahannya di ranjang. Jet sendiri masih di luar dan sedikit merasakan mungkin ada sesuatu yang tidak beres. Ranjang itu berputar dan mengarah ke balkon yang siap melemparnya ke bawah. Beruntungnya Jet datang tepat waktu dan menolongnya. Besoknya di saat keluar rumah sakit, lagi-lagi mereka dihampiri wartawan dan keluarga korban yang langsung memaki mereka berdua. Setelah itu Jet membawa Kei-kwon ke vihara dan di sana tampak ada sesosok hantu yang mengintipnya dari celah-celah peti mati. Di sana Jet memintanya untuk setidaknya melakukan sesuatu untuk terhindar dari hantu-hantu tersebut walaupun tidak selalu berhasil, yaitu dengan membeli peti mati dan menyumbangkannya. Hantu itu muncul dan duduk di atas peti yang terlihat dari kakinya yang mencuntai. Jet lalu menghampiri seorang guru untuk menanyakan sesuatu yang bisa dipakai untuk menghalau hantu. Guru berkata bahwa Jet sendiri tahu bahwa tidak ada yang bisa melindungi diri selain diri sendiri. Jet sendiri sadar akan itu, tapi dia memohon untuk sesuatu yang setidaknya bisa menetralkan, dan guru memberikan gelang tasbihnya kepada Kei-kwon. Guru berpesan fokuskan pikiran pada tasbih tersebut untuk menghalau hantu mendekatinya. Malamnya Kei-kwon diantar pulang dan di saat Jet tertidur, dia mengambil foto mereka berdua. Jet terbangun dan kalau dilihat-lihat lagi, Jet mengaku seperti pernah mengenal Kei-kwon sebelumnya. Si bocah juga sepertinya mulai suka dengan Jet. Karena sudah malam, Jet berkata sudah waktunya dia pulang. Di tempat lain di mana Jung sedang asik mengarang lagu, ada sesuatu yang seperti menekan touch piano yang membuatnya kaget. Dia mencoba mengalihkan pikiran dan melanjutkan permainan, tapi kali ini touch piano memainkan nadanya sendiri. Di belakang kaca juga terlihat ada bayangan hitam dan menghilang. Pajangan di atas pianonya juga tiba-tiba bergerak sendiri, dan sewaktu Jung mendekati pianonya, ada bayangan hantu perempuan yang dia lihat di penutup pianonya. Piano itu kembali melantunkan lagu dan sekarang terlihat yang duduk di sana ada sosok wanita yang asik memainkannya. Jet pulang dan menemukan Jung yang duduk di luar pintu. Mereka lalu pergi ke kafe untuk membahas apa yang terjadi. Dalam hal ini, Jet berkata mungkin Jung hanya berhalusinasi, karena selama ini dia tidak melihat adanya hantu di rumah itu, sedangkan Jung mengatakan itu benar-benar ada dan akhirnya dari hal-hal sepele meluas kemana-mana. Jung menganggap Jet lebih mempercayai bocah itu yang kebetulan dia mengirimkan foto mereka berdua ke ponsel Jet saat itu. Jung berjalan pergi dan ditahan oleh Jet. Saat itu Jet mendapatkan penglihatan kepala Jung yang dicelupkan ke air. Menyaksikan itu, dia langsung lemas dan dibawa ke rumah sakit. Diagnosa dokter, Jet hanya mengalami stres yang berlebih. Setelah dokter pergi, Jung meminta Jet untuk keluar dari kasus si bocah jika ingin tetap bersamanya. Besoknya, Jet berencana bertemu dengan bosnya yang ingin mengatakan dia keluar dari kasus tersebut, tapi tertunda di mana dia baru saja ditelepon agar ke kantor polisi untuk membahas tentang kecelakaan itu. Sebelum pergi, dia mengingatkan Melissa bahwa ada hantu di dekatnya. Sesampainya di kantor polisi, dia melihat ada roh ular yang sedang lenje-lenje di pundak Pak Pol. Jet mengingatkan Pak Pol untuk berhenti makan ular karena ular adalah binatang terkutuk yang bisa menelan jiwanya. Sewaktu mereka ingin pergi melihat kendaraan kecelakaan yang masih ditahan, Jet terdiam di depan lift dan memilih untuk menggunakan tangga. Pak Pol masuk sendiri dan lift tiba-tiba stuck. Di dalam, Pak Pol merasa sedikit tidak nyaman, tapi tentu saja dia tidak bisa melihat ular yang melilit sana-sini di badannya. Setelah itu entah apa yang terjadi, yang terdengar hanyalah teriakan dari si Pak Pol. Akhirnya Jet sendiri yang ke lokasi dan dari semua mobil yang mengalami kecelakaan, terlihat beberapa hantu yang masih terjebak di dalam. Sepasang kaki tampak mengikutinya dari belakang. Singkat cerita, dia menemukan mobil yang dimaksud dan menerawang kembali ke masa itu. Penglihatan yang sama di mana sesosok hantulah yang sengaja menyebabkan kecelakaan, ditambah ketiga hantu korban yang memperlihatkan diri di depannya.
Setelah itu dia menemui Kwan dan meminta memegang tangannya untuk mengetahui alasan kenapa para hantu itu mengikutinya. Saat itu bertepatan dengan Jum yang berdiri di luar. Di penglihatannya hanya ada tampang keempat finalis kuburan yang membuat kepalanya semakin sakit. Si Jujum yang salah paham pun berjalan pergi. Di saat dia sedang patah hati dan menangis di bawah guyuran air, ada bercak-bercak kaki yang seakan berjalan ke arahnya. Air dari shower kran berubah menjadi darah yang semakin lama semakin penuh yang hampir menenggelamkannya. Air itu tiba-tiba surut dan ada mata yang mengintipnya di lantai. Singkat cerita, akhirnya dia berhasil juga keluar dari kamar mandi. Jet kebetulan pulang dan Jum langsung berkata hantu itu ada lagi. Setelah itu, Jet mengajaknya ke sebuah tempat dan mengatakan akan menolongnya dari kematian. Kepala Jum dicelupkan ke dalam air sama seperti sewaktu Jet yang mengalami penglihatan sebelumnya. Di dalam air ada hantu perempuan yang menampakkan diri yang entah siapa. Setelah itu, Jet berkata Jum sudah keluar dari pertemuan antara hidup dan mati. Jum berkata dia melihat hantu di dalam air dan Jet berpikir mungkin itu adalah korban kecelakaan tempo hari. Dia pun menelpon pihak kepolisian dan meminta mereka untuk ke sana. Di tempat lain, Kwan tampak asik menonton TV dan dia bereaksi ketika melihat adegan mobil yang menabrak sepasang pengantin di jalan. Dia segera mencabut kabel TV, tapi anehnya TV itu hidup lagi dengan sendirinya dan menayangkan hal yang sama. Hal itu ternyata adalah cuplikan kecelakaan yang dia alami, di mana saat itu ada sepasang pengantin yang sedang melakukan sesi pemotretan. Kwan terlihat semakin ketakutan di mana hantu fotografer yang menjadi korban itu tiba-tiba sudah muncul di hadapannya. Tidak hanya fotografer, tapi juga sang calon pengantin yang seakan-akan masih sedang melakukan sesi foto dan bergaya sesuai arahan fotografer sampai momen kecelakaan itu terjadi. Saat itu Jet datang dan dia sempat melihat mempelai hantu tersebut. Karena itu, Kwan dibawa lagi ke vihara. Jet meminta izin memakai ruangan di belakang vihara kepada guru. Ritual segera dilakukan dengan meminta Kwan untuk masuk ke dalam peti. Segera setelah peti itu ditutup, Kwan mulai merasa takut dan sepasang tangan tampak keluar menahan tangannya. Sosok hantu fotografer muncul dan mengambil gambar. Tangan pengantin lainnya mencekik lehernya yang semakin membuat dia berteriak ketakutan. Para hantu itu memperlihatkan wujudnya sekarang. Kwan meminta maaf kepada mereka dan satu persatu dari mereka pun menghilang. Tapi semua belum berakhir di mana ada penampakan seorang perempuan tepat di atasnya. Guru menghampiri mereka dan bermaksud untuk berdoa, tapi Jet melarang dengan berkata tidak ada gunanya. Guru juga mengerti maksudnya dan sempat berkata Jet selalu menjadi cermin untuk orang lain, tapi kenapa tidak menjadi cermin untuk dirinya sendiri. Guru juga berpesan kepada Jet banyak-banyaklah berbuat amal agar hutang karmanya tidak akan terlalu berat. Jet sendiri berkata selalu berbuat amal dan guru pun malas mendengarnya lalu berjalan pergi. Kembali ke peti, tadinya Kwan berteriak histeris dan sekarang dia malah tersenyum dengan hantu gadis tersebut. Jet membuka peti dan Kwan tersenyum kepadanya. Dia berkata hantu perempuan itu ternyata adalah ibunya. Dulu ceritanya dia tidak pernah tahu siapa orang tua kandungnya. Sebelumnya Kwan juga tinggal di luar negeri dan kembali karena ingin mengetahui jati dirinya. Ini menjadi hal yang penuh dengan tanda tanya, jika benar itu ibunya, kenapa dia menutup mata anaknya dan menyebabkan kecelakaan. Jet mengaku tidak tahu tapi pastinya hal itu untuk melindunginya. Dari tadi terdengar suara aneh dan Jet berkata itu adalah sesuatu yang tidak perlu untuk diketahui. Jadi di sana terlihat ada makhluk lainnya yang juga menjalani aktivitas mereka. Malamnya Keo diantar pulang dan di saat dia sedang ingin mencium Jet, pintu terbanting sendiri dan Jet berkata ibunya sangat kecewa dan berjalan keluar. Di tempat lain, mayat lainnya ditemukan juga beberapa barang seperti kamera dan laptop. Melihat itu, Jet merasa ada yang tidak beres dan meminta tim untuk menyelam lebih dalam lagi sementara dia pergi terburu-buru seperti mengingat sesuatu. Dia pulang untuk menemui Jum dan memeluknya sambil menangis entah apa yang terjadi. Dia lalu mengajak Jum bersamanya ke TKP dan meminta Jum untuk menunggunya di mobil. Jet turun menemui Pak Pol sedangkan di mobil air mulai masuk yang membuat Jum panik. Jet segera ke sana dan membuka pintu mobil lalu membawa Jum bersamanya. Pak Pol hanya bingung si Jet ini mau ngapain lagi sih. Setelah itu Pak Pol dipanggil bawahannya dan mengatakan mereka sudah berhasil mengcopy memory card-nya. Sewaktu mereka sibuk mengakses memory card tersebut, Jet melakukan hal yang sama lagi kepada Jum dengan mencelupkan kepalanya ke dalam air.
Di dalam air itu dia melihat adegan sepasang mempelai yang sedang melakukan sesi pemotretan dan semua kenangannya dulu seakan teringat kembali. Pada saat itu Jum seperti menolak dan ingin segera keluar dari air, tapi tetap ditahan oleh Jed. Diceritakan kembali saat itu Jum sedang ada di lokasi pada malam terjadinya kecelakaan dan sedang menelpon Jed. Karena dia melihat pasangan pengantin itu, dia mengajak Jed untuk menikah, tapi naasnya terjadi kecelakaan yang menewaskan mereka semua. Tentang memory card tadi juga memperlihatkan tentang kecelakaan yang sama. Sekarang Jum baru sadar bahwa dia sudah mati dan bertanya kenapa hantu itu ingin membunuhnya. Di samping itu juga terlihat ada mayat yang mengapung, entah memang mayat beneran atau hanya arwah. Jed berkata dia tidak tahu ada hubungan karma apa antara mereka dulu, tapi yang dia tahu hantu itu adalah ibunya Keo. Jed berkata Jum tidak seharusnya berada di dunia ini dan berjanji mereka akan bertemu lagi suatu saat nanti. Jum pun menghilang setelahnya. Jadi selama ini Jed hanya berbicara dan kontak dengan roh Jum yang sudah mati. Di tempat lain Keo merasa ada yang menggedor-gedor pintu, tapi kalau diintip tidak ada siapa-siapa. Pintu itu terus digedor dan akhirnya Keo membuka pintu dan memperlihatkan ekspresi kaget. Cerita lanjut lagi ke Jed yang tiba-tiba melihat hantu ibu Keo yang menyuruhnya menolong Keo. Jed langsung putar balik dan mengarah ke apartemen Keo. Di sana dia menemukan bercak kaki basah di lantai yang mengarah ke suatu tempat. Jed menemukan Keo yang sedang berdiri di atas gedung. Bocah abegong yang penuh dengan hal-hal berbau alay ini bertanya antara dia dan pacarnya, siapa yang lebih dia cintai. Pertanyaan macam apa itu? Tapi ya sudahlah ya, Jed yang lebih dewasa terpaksa harus mengatakan apa yang mau Keo dengar hanya untuk mencegahnya loncat. Iya deh, cintanya sama elu. Setelah itu dia malah berjalan mundur dan berubah suara menjadi Jum. Lah, mampuslah si Jed sekarang. Jum berkata dia ingin membalaskan dendam kepada orang yang telah memisahkan mereka. Di saat Keo menjatuhkan diri, tangannya berhasil ditahan oleh Jed dan saat itu juga Jed mendapatkan penglihatan lagi. Jadi saat itu sebelum bersama Jum, Jed berpacaran dengan gadis yang bernama Giv dan saat itu Giv hamil. Setelah itu Jed malah berselingkuh dengan Jum. Kemudian Jum juga hamil tapi dia keguguran. Giv sendiri akhirnya melahirkan seorang anak yang sayangnya Giv meninggal setelah itu. Dengan kata lain, Keo ini adalah anak Giv dan Jed. Hantu Jum muncul lagi dan masih aja nanyain soal cinta-cintaan, sedangkan Keo tiba-tiba kerasukan hantu Giv yang bertanya kepadanya, mana yang akan dia pilih antara hidupnya atau anaknya sendiri. Dengan sekuat tenaga dia menarik Keo dan mengorbankan nyawanya. Jed akhirnya terjatuh dan saat itu dia menyadari konsekuensi dari apa yang sudah diperbuatnya. Semua hanyalah masalah waktu di mana dia tetap harus membayar semua hutang-hutangnya. Jed ternyata masih selamat dan Keo yang tidak tahu itu adalah ayahnya mengatakan akan merawat dia. Ironinya Jed bisa melihat karma orang lain tapi tidak bisa melihat karma dirinya sendiri, juga orang-orang yang dia cintai. Kedua kekasih hantunya pun menempel dan mulai saat itu, dia juga harus hidup untuk membayar hutang karmanya. Tamat. Karma itu ibarat pohon tumbuh. Orang tidak akan merasakan atau menikmatinya jika pohon itu belum berbuah. Terima kasih sudah menyaksikan shortcut film ini. Jangan lupa subscribe, like, and share. Juga menyalakan lonceng notifikasi untuk updatean film lainnya ya. Sampai jumpa.